kegiatan gathering mitra DPRD Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan peran pers dan LSM yang aktif konstruktif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Kendal. Marilah kita awali dengan pembukaan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini yang rutin kita lakukan setiap tahun, semoga dengan kegiatan mitra kerja DPRD Kabupaten Kendal kita sama-sama bersinergi antara teman-teman dari PBI, dari seluruh wartawan, dan dari ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Kendal, yang selama ini memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan di Kabupaten Kendal. Perlu kami sampaikan, Bapak, kegiatan ini diikuti oleh 88, tapi ada sebagian, ada 1, 2, 3, 4 yang tidak hadir dengan terpaksa karena tidak hadir, ya mohon maaf. Jadi ada beberapa yang tidak hadir yang mau menyampaikan, sehingga dari 88 akhirnya menjadi 84 ini, Bapak. Sehingga memang dari tahun ke tahun kita berupaya kita tingkatkan. Itu karena kepedulian dari pimpinan DPRD. Kalau tidak ada Bapak Ketua dan Wakil Ketua menyampaikan kepada kami, pasti kegiatan ini tidak akan jalan. Karena berkaitan anggaran ada di DPRD, kami hanya mengusulkan. Sehingga dari Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua sepakat kegiatan mitra kerja humas tetap harus kita lakukan, meskipun tiap tahun kita lakukan di perubahan APBD. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah Kabupaten Kendal. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa
pelaksanaan kegiatan ini, monggo saja saya juga selalu menyampaikan pada saudara sekretaris Dewan, wis pokoknya bagaimana cara mengakomodir, karena kebetulan Dewan itu memiliki hak budgeting. Nah, kalau memang itu tidak dilaksanakan, artinya juga kita yang salah minum obat. Gitu aja saya, langsung saja dilaksanakan apa yang menjadi tupoksi dan lain sebagainya yang mungkin mampu mengakomodir daripada teman-teman sekalian, sehingga mampu nanti juga mengisi daripada pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa memang tadi disampaikan oleh saudara Sekwan, ada beberapa yang tidak hadir, barangkali mungkin kita positif thinking saja, barangkali itu mungkin masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga belum bisa mengikuti, sehingga apa, semua akan merasakan, semua juga bisa ikut serta di dalam rangka untuk mungkin berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Bahkan kemarin juga kami sampaikan sama saudara Bupati, Pak Umar saksinya, PAD kita kenapa kok semacam itu Pak, kadang-kadang tidak tercapai. Ini perlu adanya solusi-solusi yang memang nantinya mampu mengangkat daripada PAD kita. PAD Kabupaten Kendal untuk tahun yang akan datang 2023 sudah dipatok 601 miliar, sedangkan kemarin 565 saja tidak tercapai, belum tercapai. Nah, ini juga merupakan tantangan, sehingga teman-teman sekalian juga perlu memberikan satu masukan, perlu memberikan satu dorongan agar supaya bagaimana hal-hal yang mampu untuk bisa menambah pendapatan, mampu bisa menambah PAD yang ada di Kabupaten kita Republik Indonesia tercinta ini juga nantinya bisa sesuai dengan rencana. Selanjutnya pengarahan oleh Bapak Haji Ainur Rahim SIPMM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Waktu dan tempat kami persilakan. Marilah yang pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua bisa silaturahim bersama satu sama lain, saling tukar pikiran, saling sapa, saling bersalam-salaman. Dan hari ini kita di Bandung alhamdulillah tidak ada merasakan susulan lagi. Padahal teman-teman yang di sana barusan saya koordinasi dengan Pak Dan Ramil, di sana itu masih ada greg-greg, tapi alhamdulillah tidak sampai di Bandung. Alhamdulillah kok ternyata kondisinya di Bandung sudah aman dan nyaman. Tapi kalau teman-teman mau ada yang ke sana, sebentar lagi saya kelihatannya mau ke sana. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah silaturahim kita bersama pada pagi hari ini sangat harmonis sekali satu sama lain. Mudah-mudahan di sini bisa ketemu dengan saudara-saudara kita dari Kota Bandung. Nanti teman-teman saling bisa tukar pengalaman yang dilakukan teman-teman Sekwan Bandung seperti apa dan bagaimana untuk teman-teman media yang ada di Kabupaten Kendal ini, biar kita bisa mengikuti. Yang penting kita kondisi Kabupaten Kendal nyaman, aman, dijauhkan dari balak bencana, investor bisa maksimal menanamkan modal di Kabupaten Kendal, kan kita semua bisa membantu biar pendapatan asli Kabupaten Kendal cepat naik. Sekarang kondisinya masih seperti itu dan segitu saja. Insya Allah manakala investor banyak menanamkan modal di Kendal, nanti mereka giatnya luar biasa, pembangunan dimaksimalkan, tenaga kerja kita cepat-cepat sesuai dengan keinginan masyarakat Kendal, paling tidak 50-50, tenaga ahli sampai tenaganya. Insya Allah Kendal akan jadi Kendal yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Nah, ini persaingan kita sekarang dalam waktu yang dekat ini dengan KITB.
Nah, di Batang. Di Batang itu sistemnya sewa. Kalau di Kabupaten Kendal kepemilikan. Maka dari itu harapan kami manakala ada teman saudara yang dari Jakarta mempunyai keinginan untuk pindah di Kabupaten Kendal, monggo nanti bisa dirembukan dengan Dinas Penanaman Modal biar disampaikan ke KIK. Ngoten nggih. Itu harapan kami. Kita mendorong bersama. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku yang saya cintai, suasana kondusif ini marilah kita jalin bersama-sama, kita selalu jaga biar kondisi Kabupaten Kendal aman dan nyaman, investor mempunyai ketertarikan, kita semua, warga kita semua mempunyai pekerjaan, dan juga kita yang ada di sini di ruangan ini yang mewakili masyarakat dan sebagainya ini, kita bisa aman, tentrem, anggone mencari maesah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin saya tidak patut berlama-lama, tidak bagus kiranya, karena nanti masih ada session ramah tamah dengan teman-teman Kota Bandung, biar teman-teman semua ini nanti bisa menyerap apa yang sudah dilakukan dengan teman-teman Humas Kota Bandung, yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana bermitra dengan Dewan, bagaimana bermitra dengan kepolisian, bagaimana bermitra dengan eksekutif, gimana ini nanti biar bisa kita serap di Kabupaten Kendal. Harapan kami panjenengan bisa menanyakan secara keseluruhan untuk acuan kita ke depan, kita berjalan di Kabupaten Kendal biar tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Sepakat? Terima kasih. Mungkin itu yang terakhir, marilah kita panjatkan sholawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu terlimpahkan dan kita semua besok di yaumil akhir didapat pertolongan beliau, diakui umatnya, dan bersama-sama dikirim ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Maka tenan kados ngaten ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan kami bersama bahwa tugas Polri dari kami, intinya kami dari Satuan Intelijen tidak jauh dari rekan-rekan semua ya, dari LSM, dari wartawan, yaitu tugasnya itu paket, pengumpulan paket bahan keterangan, yaitu mencari informasi ya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk dituangkan. Kemudian harus kita gali informasi itu yang jelas, yang positif ya. Jadi di Kabupaten Kendal kalau situasi bisa aman dan kondusif, itulah peran intelijen harus berjalan ya, peran intelijen harus berjalan, karena tugas intelijen itu yaitu preemptif dan preventif ya, mencegah dulu, menghimbau, mencegah ya. Jadi kalau intelijen berhasil, itu tugas reserse akan ringan ya, tidak banyak melakukan penindakan karena kita sudah melakukan himbauan-himbauan, cegah dini, aksi dini ya, sama dengan rekan-rekan dari LSM juga intinya menggali informasi ya. Katanya barang siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia ya. Jadi informasi itu sangat penting sekali, sangat penting. Namun demikian, namanya di sini kita LSM, kita wartawan, kita adalah mitra dari pemerintah, sehingga kita harus bisa memberikan sumbangsih, memberikan energi positif. Jadi kita harus bisa memberikan cooling system. Cooling system itu ibarat mobil itu sebagai radiator, sebagai mesin pendingin. Dan dengan rekan-rekan
LSM, dari wartawan harus bisa mendirikan situasi yang nyaman di Kabupaten Kendal, sehingga kita akan bisa berjalan roda perekonomian berjalan dengan aman dan kondusif. Kita bisa menunjukkan ke ibarat kabupaten lain, dunia lain, inilah sosok Kabupaten Kendal yang guyup, rukun, sehingga keamanan tercapai aman dan kondusif. Tepuk tangan. Jadi tugas polisi itu sama juga dengan tugas rekan sekalian, yaitu karena di polisi ada yang dinamakan community policing, perpolisian masyarakat. Jadi masyarakat itu dipolisikan, ya, memberikan informasi yang baik, ya kan, untuk yaitu untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kalau kita wilayah kita aman, pasti kita kerja akan nyaman, ya kan, pasti kerja akan nyaman. Jadi di sini kami harapkan rekan-rekan dari media, dari LSM tetap mitra terjalin. Tujuannya apa? Kita harus menjalin, kita harus mempererat persaudaraan kita. Ibaratnya kita itu udah satu badan, ya. Kaki kita yang dicubit, pasti mulut kita yang merasakan sakit. Nah, itulah kita ini, kita satu bagian. Kita bekerja itu seperti sapu lidi. Satu lidi itu kalau hanya sendirian, itu tidak akan bisa, ya, akan patah dan tidak akan bersih. Kita di sini disatukan oleh DPR, harus kita terima kasih Pak Jijuti, ya. Kita bisa bermitra sehingga kita bisa menjalin, sehingga apa harapan dari pemerintah daerah akan terwujud, ya. Seperti kemarin sudah pelaksanaan pandemi COVID-19, kita sudah berjibaku, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan rekan-rekan di media sudah memberikan energi positif, memberikan info-info yang terbaik, ya. Jadi di sini perlu kami sampaikan juga, di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, yaitu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Nah, ini perlu kami sampaikan juga, itu sah-sah saja karena memang diatur dalam undang-undang, ya. Namun di situ di pasal 6 itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, ya. Kewajibannya contohnya harus tidak mengganggu hak asasi orang lain, ya kan. Di situ kita harus bisa menciptakan keamanan yang kondusif, ya. Di situ dalam melakukan aksi tidak berlawanan dengan hukum. Nah, jadi monggo rekan-rekan mencapai realisasi silakan, namun demikian di pasal 6-nya itu tetap dipenuhi, yaitu untuk menjaga kondusivitas di wilayah kita. Kalau bisa, kalau kita namanya sudah mitra, mari kita komunikasikan dengan baik, ya. Karena awal suatu pembacaan masalah harus ada komunikasi, ya. Kalau kita tidak ada komunikasi, pasti permasalahan akan buntu. Monggo rekan-rekan dikomunikasikan, karena kita sudah dibentuk mitra, yaitu saling memberikan informasi, ya, sehingga apabila ada permasalahan, mari kita duduk bersama, kita bicarakan bersama untuk mencari solusi yang sangat baik. Itu pesan-pesan dari kami, karena tugas kami diamankan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, yaitu Harkam Tipmas, pasal 1 Harkam Tipmas, pasal 2 melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan pasal 3 adalah penegakan hukum. Kenapa di penegakan hukum ditaruh di pasal 3? Ya, karena makanya di kita itu ada yang namanya restoratif justice, ya kan? Kita bisa namanya ADR, alternative dispute resolution. Ada permasalahan kita diskusikan, ya. Makanya penegakan hukum ditaruh pasal 3 karena alternatif terakhir. Penegakan hukum itu alternatif terakhir, ya. Makanya kemarin saat COVID kita ada yang namanya salus populi supreme lex esto, ya. Keselamatan masyarakat, keselamatan warga adalah hukum yang tertinggi, ya. Makanya kita saat pelaksanaan COVID kita berjibaku untuk bisa menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya COVID. Itulah yang perlu kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf nih agak namun tidak mengurangi semua. Itu yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Tadi pantun saya udah diambil maksud Suyuti tadi. Coba boten sedanten. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Ikan sepat dimakan pakai ketupat. Walaupun singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Pak Dr. Andes Ahmad Suyuti. Yang saya hormati Pak Kasat Intel Polres Kendal beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Setwan beserta jajarannya, dan tentunya dari Humas dan Protokol DPRD Kota Bandung, matur suwun sudah membersamai kita. Dan tak ketinggalan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman semua, aktivis dari media baik cetak atau online, wartawan semuanya saja, dan tak ketinggalan juga dari lembaga swadaya masyarakat Ormas yang ada di Kabupaten Kendal yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama tentunya puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tentunya tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan dan sahabat sekalian yang saya hormati, bahwasanya kegiatan studi banding press tour antara wartawan dan ormas yang ada di Kabupaten Kendal bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal sudah berjalan. Ini tahun keempat, kalau saya ingat ini sudah tahun keempat. Alhamdulillah setiap tahun kita bisa rutin melaksanakan dan sering kita laksanakan di akhir tahun. Ini semua merupakan salah satu bagian dari kita akan berkomparasi studi banding ke beberapa daerah lain, termasuk hari ini ke Kota Bandung. Di Humas dan Protokol DPRD Kota Bandung, matur suwun sudah berbagi pengalaman, berbagi cara, berbagi mekanisme terkait dengan bagaimana membangun pola hubungan yang baik antara DPRD dengan wartawan dan ormas. Dan hari ini kita di samping juga studi banding tentunya juga refreshing Kota Bandung, Kota Kembang. Ada yang sudah 1 tahun ini misalkan dedikasinya diberikan semuanya dalam rangka membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik dengan berbagai versi dan posisi masing-masing tentunya. Saya yakin peran serta dari wartawan, peran serta dari media cukup signifikan, apalagi hari ini eranya era serba viral. Kalau viral segera ditindaklanjuti. Kayak Pak Hojin ada nggak? Nah, Pak Hojin itu upload jalan yang rusak baru sehari, besoknya langsung mobil ringritnya dikirim langsung diperbaiki. Jadi kayak itu eranya itu hari ini adalah era betul-betul era viralisasi. Sebelum viral belum ditanggapi. Dan ini hari ini tentunya media punya peran besar dalam menampilkan
sebuah wajah Kabupaten Kendal, tentang kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Kendal, memberikan kabar yang positif, memberikan satu gambaran tentang kondisi di Kabupaten Kendal dari berbagai versi, tentunya berbagai urusan yang dilaksanakan, baik dari politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, semuanya menjadi satu kesatuan yang terus kita dalami, kita kabarkan tentunya bagi teman-teman media. Tapi di tengah zaman era yang begitu global, di tengah zaman yang begitu tadi serba viral, orang hari ini semua bisa menjadi wartawan, orang semua hari ini bisa membagikan berita, orang semua bisa membagikan tentang keadaan. Jadi dengan adanya media sosial ini, kadang semua orang bisa menjadi wartawan. Nah, ini tentunya harus ada pembeda antara wartawan-wartawan yang profesional, mempunyai media yang jelas, media yang mainstream, mempunyai pemberitaan yang sesuai dengan artinya kode etik jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers. Ini menjadi satu tuntutan yang membedakan antara teman-teman wartawan secara umum dengan media sosial yang semua orang bisa mengabarkan. Tentunya ini dituntut satu inovasi yang luar biasa, dituntut satu terobosan yang mampu melewati atau mampu hidup di era zaman kayak gini. Kalau era 90-an, orang era awal-awal 2000 itu orang berebut mau diberitakan oleh wartawan, bikin kegiatan rame-rame, bikin demo, yang dilihat apa hari esoknya, masuk berita apa tidak. Era 90-an, era awal-awal 2000 itu gitu. Saya termasuk menjadi bagian yang selalu menantikan ketika berkegiatan itu dimuat koran apa tidak, gitu, era waktu itu. Tapi hari ini orang sudah begitu mudahnya masuk di dunia pemberitaan. Misalkan kalau dulu redaksi itu ketat, kalau hitungan sortiran redaksi nggak masuk ya nggak masuk berita. Tapi hari ini kelihatannya lebih fleksibel, lebih luas, bahkan koran-koran pun mayoritas oplahnya turun drastis karena ada satu digitalisasi, era semuanya pakai online, sehingga ini tentunya mengalami banyak-banyak pola dan perubahan yang harus dilakukan di tengah informasi yang begitu cepat. Koran harian sore wawasan itu, Pak Umar itu dulu tagline-nya pagi terjadi, sore tersaji. Era 90-an itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Awal-awal 2000 itu pagi ada suatu kejadian sudah dinikmati, sore hari sambil minum kopi itu sekarang sudah begitu luar biasa. Tapi hari ini kejadian pagi, misalkan ada pasar Weleri kebakaran pagi-pagi kok sampean cerita sore dengan semangatnya itu ya katrok apa-apa kan begitu. Tapi era-era dulu itu fakta. Orang kejadian pagi, sore bisa menikmati dalam sajian berita itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali dari sisi kecepatan akses informasi. Tapi kalau disambungkan dari sekarang, itu cepatnya perkembangan zaman, semua serba live. Ora sing ngantuk sing live ki Pak Umar. Jadi yo semua kejadian hampir banyak yang diberitakan live, sehingga masyarakat butuh informasi yang cepat, tepat, akurat dalam hitungan detik, menit, hitungan jam. Ini sekarang sudah mampu, sudah telat. Begitu kita ini namanya hidup di era revolusi industri 4.0,
di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup teman-teman atau manusia hari ini. Kemudian tentunya ini menjadi satu penyemangat bagi kita di tahun-tahun depan untuk lebih giat lagi dalam rangka melaksanakan kegiatan. Teman-teman Ormas juga kami mengapresiasi luar biasa sekali komunikasi dan kerjasamanya dengan teman-teman DPR, terutama juga dengan Pak Kasat Intel ini. Pak Kasat Intel ini sangat luar biasa sekali membangun komunikasi dengan teman-teman Ormas yang ada di Kabupaten Kendal. Apapun yang terjadi selama bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan dengan baik. Tapi sekali lagi saya sampaikan, demo itu bukan sesuatu yang abu, demo itu bukan sesuatu yang salah, demo itu bagian dari era demokrasi. Kalau itu disalurkan dengan baik, disalurkan dengan benar, disalurkan dengan tepat melalui mekanisme yang benar dan tepat tentunya. Ada komunikasi, ada penyampaian aspirasi secara prosedural, dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dari DPRD sangat terbuka dengan semua masukan, kritikan, saran ke depan yang bisa kita perbaiki seperti apa itu menjadi bagian yang terus kita tingkatkan setiap tahunnya. Tadi Pak Suyuti itu bisiki saya, kalau prestur ini bisa ditingkatkan 2 kali, yo kita tingkatkan. Kalau hadis nabinya itu kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk kita termasuk orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka kita termasuk orang yang rusak. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu adalah termasuk kita orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi, kerjasama, kolaborasi, saling mendukung, komitmen, integritas kita bangun bersama-sama di Kabupaten Kendal sesuai dengan posisi kita masing-masing tentunya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan yang saya sampaikan. Tadi Pak Umar sudah menyampaikan banyak, Pak Umar ya. Wis ditutup ku pantun burung Pak Umar. Oh wis ditutup pantune Pak Umar, aku apale pantune Pak Umar tok masalahnya. Cek tak apalke pitok ya. Wis dikatoke burung Pak. Oh wis ya wis rasid. Saya aku ora tau naike kan mon tak takoke karena kula plagiatnya dari Pak Umar. Ono Pak Umar ning pinggirku kan waduh di plagiat sebelum mau wis disampaikan kan cemar saya. Demikian dari saya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Handoko. Kebetulan nama Jawa, tapi saya asli Sunda, Pak. Kebetulan asli saya bukan orang Bandung, bukan kota Bandung, tapi asli saya di Majalengka, Pak. Daerah Cirebon. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, Dr. Suyuti SMH, dan Pak Nur Rahim SIPMM, beserta Kasat Intel Pak Abdullah Amar SH, dan rekan-rekan wartawan
yang saya hormati beserta Sekwan Kabupaten Kendal. Ini luar biasa sekali Pak. Sebenarnya saya ini ketika menjadi materi belum pernah dengan pimpinan atau LSM, biasa saya dengan mahasiswa Pak. Nah ini sangat pertama kali saya untuk memberikan materi terkait kehumasan yang ada di Kota Bandung. Sebenarnya yang hadir itu pimpinan saya. Kebetulan saya ditugaskan Pak, ini juga saya kayaknya dijebak Pak ke pimpinan. Ketahuinya ini resmi gitu acaranya. Kebetulan pimpinan saya Pak Kasubag Humas Protokol lagi mendampingi pimpinan Pak acara luar. Langsung aja Pak ya ke materi kehumasan kita. Nah ini Pak, yang pertama peran media humas. Izin ya, saya sambil turun di bawah. Ya, enak Pak acaranya. Ya, yang pertama ini Pak di peran media massa. Nah, di sini kan teknisnya bahwa untuk peran media massa ini yang utama itu kan menyiarkan informasi. Nah, di mana informasi ini peristiwa yang terjadi secara real atau pikiran orang yang membaca surat kabar, terutama karena ingin mencari informasi. Jadi masyarakat ini zaman sekarang sangat berpotensi Pak dalam mencari berita yang kekinian gitu Pak. Yang kedua harus mendidik Pak. Jadi saya ketika di Humas ini selalu memberikan media-media atau pemberitaan yang mendidik bagi masyarakat Pak. Tentunya yang berita-berita yang tidak hoax atau konteks yang lainnya Pak. Ketiga yaitu menghibur. Nah ini Humas juga Pak, kita gak serius terus Pak, kita harus menghibur gitu ya Pak. Yang keempat itu harus mempengaruhi Pak. Jadi media ini mempunyai peran penting Pak di dalam pemerintahan, selanjutnya melakukan fungsi kontrol sosial. Next. Nah, ini Pak salah satu kerjasama di kita antara DPRD Kota Bandung bersama Mitra. Salah satunya ada talkshow Pak, talkshow dialog di TV lokal dan radio. Selanjutnya ada ILM, iklan layanan masyarakat, dan editorial media online cetak serta majalah Pak. Itu bentuk kerjasama dengan media massa. Next. Nah ini Pak, salah satunya kemarin Ketua DPRD dukung masa perkuat peran pengawasan ini bersama media-media yang ada di Kota Bandung. Nah ini juga sama next next aja ya, bisa sama, hampir sama lah tadi yang udah dibacakan oleh yang sudah ada. Nah ini Pak lanjut kita ke Humas DPRD Kota Bandung. Nah di mana Humas DPRD Kota Bandung mempunyai 5 yang harus kita pahami Pak. Yang pertama membangun identitas dan citra institusi. Jadi Humas ini sebagai terasnya anggota DPRD Pak dalam memberikan informasi, dan yang kedua menginformasikan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD pada media sosial. Yang ketiga menghadapi krisis Pak. Salah satunya di kita pernah kejadian Pak, waktu dulu ada pemberitaan terkait handphone Pak ya, kalau handphone kita udah kenal pengen handphone. Nah itu peran Humas Pak, jadi menghadapi krisis itu bagaimana cara kita mengcounternya untuk masyarakat. Yang ketiga mempromosikan aspek kemasyarakatan. Yang keempat membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dan publiknya. Next. Nah di kita ini Pak, di Humas ini ada tenaga ahli Pak, kebanyakan kita tenaga ahli. Jadi untuk PNS-nya hanya 5 orang Pak. Nah di sini untuk tenaga ahli kita dibagi ke beberapa tim. Yang pertama tim ahli redaktur, yang kedua tenaga ahli protokol humasan Timo, yang ketiga tenaga ahli editor, tenaga ahli humasan, dan tenaga ahli protokoler. Itu tim yang sekarang ada di Humas DPRD Kota Bandung. Nah ini salah satu
media sosial DPRD Kota Bandung. Yang pertama ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan website DPRD Kota Bandung. Nah, ini program unggulan Humas Pak. Ini kemarin kita baru melaksanakan program ini Pak, namanya podcast DPRD Mendengar Pak. Nanti bisa cek aja Pak di YouTube DPRD kita, itu terkait podcast DPRD Mendengar. Nah, salah satu juga ini program unggulan di kita Pak, ada JDIH Pak. Nah, JDIH itu Jaringan Dokumentasi Hukum DPRD Pak. Jadi di mana sekarang masyarakat dimudahkan Pak dalam mencari perda-perda atau yang sudah dihasilkan oleh anggota DPRD Pak. Di salah satunya nih, nah ini Pak untuk website JDIH DPRD Kota Bandung. Nanti bisa dilihat-lihat kalau bapak-bapak yang ingin melihat JDIH kita. Next. Nah ini Pak, salah satunya peran JDIH ini kita juga sampai menemukan dokumen lawas Pak. Dokumen lawas terkait DPRD Kota Bandung Pak. Sebelumnya ini juga kita dapat dari bagian hukum Pak, dokumen lawasnya ini Pak, salah satunya. Next. Nah ini kita Pak, alhamdulillah kemarin JDIH kita terbaik 2 nasional Pak, 2 nasional dan terbaik 1 tahun tingkat provinsi Jawa Barat Pak. Next. Ya, terima kasih Pak. Mungkin selebihnya sih untuk kehumasan di kita sih hampir sama mungkin Pak ya, antara Kota Bandung dan DPRD kabupaten yang lainnya. Karena humas ini kan kita menjaga cita dan marwah anggota DPRD Pak. Jadi bagaimana kita menyaring informasi, memberikan informasi dan berita-berita anggota DPRD. Mungkin dari saya cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.